Halo, terima kasih. Oke, oke. Ayo lihat, ayo ke tempat bakpao. Dari mana datangnya kelicikan itu? Pergi sana. Pergi sana. Ini dia, anak malang. Aku tahu bagaimana rasanya lapar. Oke. Hei, duduklah. Pengemis ini juga dibagi menjadi 369 dan seterusnya. Yang paling dalam, secara alami diserahkan kepada yang lebih tua. Malam ini, bersabarlah denganku di sini. Dari mana kamu berasal? Hei, lupakan saja jika kamu tidak ingin mengatakannya. Nyonya Wang tahu bahwa semua hal datang ke sini. Alam punya cerita. Nenek tua. Kudengar kaisar sekarang bukanlah Mingjun? Bukankah rakyat biasa hidup dan bekerja dengan damai dan berkecukupan? Mengapa kamu masih mengemis di jalanan? Aduh anak, apa kamu bodoh? Sudah beberapa tahun di mana-mana ada banjir. Rumah kami hilang. 2 anakku juga hilang. Aku hanya bisa mengikuti penduduk desa untuk melarikan diri. Setidaknya aku menemukan tempat aman untuk tinggal di sini. Nenek tua. Bukankah pemerintah punya bantuan makanan? Mengapa kamu tidak mengambilnya? Banyak sekali korban bencana. Bagaimana pemerintah bisa membantu? Kurasa tidak banyak. Berapa banyak makanan yang Nyonya Wang minta hari ini? Apa yang salah dengannya? Mengapa kamu tidak mendapatkan makanmu? Malah dia mendapatkan mulut. Kurasa dia kasihan. Aku tidak bisa hanya melihat kematian. Lihatlah dia dengan sia-sia. Tidak seperti seseorang yang bisa hidup keras. Pergi dan lihat sendiri. Kami penuh di sini. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendiri? Apakah ini dunia saya? Ternyata aku sudah menjadi budak. Ada begitu banyak pengemis. Jika kalian ingin hidup di sini, kalian harus bekerja. Anjing busuk. Kau dan yang baru. Pergi ke Wangfu Street untuk mengemis makanan dan kembali. Kalau tidak semua orang akan mati kelaparan, ayo pergi. Pergi, 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 pergi. Sudah pergi, sudah pergi. Setelah beberapa saat anjing busuk itu akan berbaring di papan dan pingsan. Bagaimana kalau kau bersujud kepada pejalan keki yang lalalalang? Aku akan mengawasimu. Jika ada orang dari Yamen datang. Aku akan berani. Manamoto Asahi, bagaimana bisa kau berlutut pada orang lain? Hei, apa kau pikir dia bodoh? Penyakit APA ini sudah biarkan dia berbaring dan pura-pura mati. Aku di gedung tinggi. Hei, hei, hei. Hei Nana, ayo pergi. Hei. Hei. Hei, hei, hei. Kemari. Apakah kalian gila? Apakah kalian tahu di mana ini Yamen? Aku tahu Yamen ini, itulah sebabnya aku di sini. Kau tahu kau masih datang? Apakah kau bisa datang ke tempat seperti ini? Yamen akan menangkapmu dan memasukkanmu ke penjara nanti. Di sana tidak ada makanan atau minuman. Saat itu, jika kau tidak menyukainya, aku akan membunuhmu. Tidak ada gunanya memberitahumu apapun. Hei, aku benar-benar milikku sendiri kan? Aku akan menyelamatkanmu.
Hei, asalkan kau menemukan Tuan Yong, aku akan segera melapor kepada Tuan Lu. Harus ditangkap hidup-hidup. Jika seseorang mati, kau juga akan mati bersamanya. Sedikit mengerti. Kalian berdua berjalan pelan-pelan. Banjir di rumah. Rumah hancur. Orang tua meninggal. Ayah kedua hampir runtuh. Aku benar-benar kaisarmu. Tolong aku. Banyak hadiah. Aku benar-benar kaisar. Aku tidak gila, aku tidak gila. Aku gila, aku tidak gila. Aku adalah kaisar. Hei, apa yang akan kamu lakukan? Lari, Yamen, datang penipu. Berhenti, berhenti. Berikan aku uangnya. Berikan aku uang, berikan aku uang. Kamu mau kemana? Kamu berdiri di mana? Membuatku sangat ketakutan. Rumah itu besar. Tidak apa-apa, aku punya tali. Pinakanan dengan telai. Hei, ini dia. Dengarkan dia. Lari, tangkap dia. Ayo, ayo. Tidak bisa mengatasinya. Jangan khawatir tentang depresi. Lari, lepaskan Ling. Ini kaisarmu. Kaisar HMPH. Lihat aku memukulmu sampai gila. 8 generasi nenek moyang tidak mengenalimu. Berani-beraninya kamu melakukan ini kepada kaisar. Hati-hati, aku bunuh 9 margamu. Bawa kembali ke Yamen. Hei, Perci. Banyak omong kosong. Kaisar, cepatlah. Jangan berlama-lama. Berani. Banyak omong kosong. Feng Er, kamu bilang ada banyak orang di Dayue Menshan. Kapan kita akan menemukan kaisar? Aku yakin budak kasar itu akan menemukannya. Ayo pergi. Apa yang terjadi dengan Ponu? Pergi lebih cepat. Siapa kamu? Feng Er. Feng Er itu aku. Siapa nama pria bau itu? Kamu. Nona ini. Kaget ya. Sudah selesai. Tunggu sebentar. Mas ini. Dia pilihan di keluarga kita. Hei, Feng Er. Bukan itu kakakmu. Ah, benar juga. Dia kakakku. Kenapa 2 hari ini aku tidak melihatmu seperti ini? Tuan pejabat, kakakku. Ada masalah di otaknya, Niko. Aku selalu merasa seperti kaisar. Diam. Permisi, maaf merepotkanmu. Mas, ayo bawa dia pulang. Non, kita harus membawanya ke tepi pantai dulu. Kembali ke kantor besok dan jemput dia. Hei, bukan itu anyu-anyu. Ambil 2 tael perak. Itu. 2 mas beli minum anggur. Mungkin aku salah. Hei, benar-benar. Salah, benar-benar. Hei, terima kasih atas kerumitannya. Kerja keras. Kaisar baik-baik saja. Mas. Bao, cepat-cepat. Putri-putri. Ratu. Yang mulia, Anda sudah bangun. Apa yang kalian bertiga lakukan di sini? Kalian bertiga masih ingin bekerja sama untuk menipuku. Mohon maafkan kami. Kami bertiga sebelumnya tidak tahu identitas asli Anda. Itu sebabnya dia diperintahkan untuk melakukan hal seperti itu. Kaisar yang bijaksana akan bisa membedakan hitam dan putih, membedakan benar dan salah. Kalian semua pergi. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Kaisar tidak ingin mendengar. Aku nggak mau dengar, pergi. Kita harus ngapain sekarang? Dia masih marah sama kita. Dia cuma kaget aja. Jangan percaya sama siapa-siapa. Tapi nggak masalah. Aku yakin kamu bakal tenang setelah beberapa saat. Lihat dia disiksa kayak gini. Aku benar-benar merasa bersalah. Siapa itu? Kamu pasti marah kalau ditipu kayak gitu. Benar kan? Oke. Pokoknya apapun yang terjadi sekarang, akhirnya kita nemuin dia. Jangan sampai dia kabur lagi. Laporkan ke Suzerain.
3 cewek itu kayaknya. Dengan bantuan para ahli. Bahkan pasukan elit Genie Guards yang aku kirim hampir semuanya. Sayangnya cuma 1 orang yang balik hidup-hidup. Aku ini sampah. Tapi si cowok itu dengar percakapan mereka. Katanya dia pergi ke Dayue Menshan buat ngaduin ke Kaisar. Rui mainnya jago banget. Mereka mau nemuin Kaisar dulu. Terus minta Kaisar buat ngandelin. Terusin perintahnya. Tingkatkan usaha pencarian. Aku lihat siapa yang bisa ngelawan siapa. Ya. Heh, Kalian bertiga ngapain? Mau bikin aku mati kaget ya? Kalian mau kemana? Emang urusan kamu aku mau kemana? Jangan pikir kamu udah nolongin aku. Kamu bisa minta aku balas budi. Berhenti. Jangan pergi, Ada apa? babi. Kak Ju tolong ikut kita balik. Ya Tuan Ju, kita susah-susah nyari kamu. Kamu bilang mau pergi kayak gini. Kita tamat. Jalan buntu. Ya siapa suruh kamu mati? Aku nggak suruh kamu mati. Tapi kalau kamu melakukannya, mungkin aku akan berubah pikiran. Ini adalah ketidakhormatanmu yang besar. Bagaimana kamu bisa membiarkannya pergi? Apakah aku benar-benar tidak punya alasan untuk membiarkannya membantu kita? Tampaknya, kita harus mencari cara agar dia mau tinggal dengan sukarela. Maka cepatlah kejar. Aduh. Apa yang kalian bertiga lakukan? Sudah selesai. Apakah itu raja dunia? Jika kamu bisa pergi, mengapa kami tidak bisa? Kamu juga tahu bahwa dunia ini milikku. Aku tidak akan membiarkan kalian bertiga pergi. Aku harus pergi. Kamu. Tidakkah kamu ingin hidup seperti orang biasa? Orang-orang biasa ini tidak bisa membantu tapi membiarkan orang lain pergi. Bos bawakan saya sepiring daging. Bos sepiring daging. Hei, Bawakan saya sebotol anggur. Sebotol anggur, Bawakan saya beberapa roti kukus. beberapa roti kukus. baik tunggu sebentar. Roti kukusmu. Terima kasih, terima kasih. Bos. Bos beri saya sesuatu untuk dimakan. Bos beri saya sesuatu untuk dimakan. Bos. Pergi. Telur anjing melarikan diri. Ayo. Apakah kamu mengenal saya? Salah paham nak. Gila kecil gila. Kamu sedikit gila. Sedikit gila haha. Apakah benar kamu? Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi begitu kaya? Aku tidak bilang membawa beberapa saudara untuk mencari rezeki bersama atau apa. Itulah yang kamu pikirkan tentangku. Aku bukan harimau jatuh ke pinggang dan dihina oleh anjing. Aduh. Aduh saudara-saudara. Lihat 3 wanita di sebelahmu itu. Serat mereka nanti. Aku traktir kamu makan besar ya hahaha. Beberapa cewek. Cewek tolong. Oke, kasih aku sesuatu untuk dimakan. Aku kelaparan. Terima kasih cewek. Terima kasih cewek. Terima kasih cewek. Terima kasih cewek. Oh cewek tolong. Oke. Terima kasih cewek. Kamu baik banget. Jangan pergi, terima kasih cewek. Senang bisa pamit sama 3 cewek ini. Cewek. Dan kamu tahu apa? Biasanya mereka yang disebut pejabat jujur dan menteri setia. Semuanya bilang padaku apa itu kedamaian di dunia. Kelimpahan. Semua orang hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Pembohong. Mereka semua pembohong besar. Kamu tahu dunia yang aku lihat. Orang tua tak punya rumah. Tanam kamu kelaparan. Telanjang. Tidak mungkin. Kalau terus begini dunia akan mati. Hei,
Aku ngomong sama kamu. Bisa jawab aku dengan sopan. Oke. Kamu. Kamu sama kayak canggung itu. 3 tongkat nggak bisa kalahin kentut. Aku benar-benar sial. Hidup yang mana aku sial. Kamu sama aku. Di dalam dan luar istri mereka main piano ke keledai. Bikin aku kesal. Mangkuk nasi di rumah ayah anak habis nasi. Pelayan keluarga Luo akan datang ambil sewa nanti. Kamu bilang kita harus gimana? Atau jual keledai. Lunasi utang. Aku juga bisa beli sesuatu buat nambahin tubuh kamu. Gimana ini bisa jalan? Nggak ada keledai. Aku bisa ngapain di musim semi ini? Hei, Butuh berapa aku kasih? Kakak, apakah ini masih bisa dimakan? Piggy, sepertinya kamu belum pernah mengalami kelaparannya. Ini tidak makan apa-apa. Kapan? Kami bahkan makan akar dan kulit pohon. Kamu makan ini. Dan aku makan makanan lezat di istana setiap hari. Juga pilih-pilih. Sudah selesai kakak pelan-pelan. anak babi. Kami tidak punya banyak di rumah. Hanya tinggal beberapa beras. Jangan tidak suka. Tidak makanlah selagi masih panas. Ayo lagi, ayo lagi. Enak sekali. Aku belum pernah merasakan yang selezat ini. Kakak Bobby terima kasih banyak kali ini. Jangan khawatir, tunggu sampai kamu kaya. Aku pasti akan mengembalikannya secepatnya. Tidak kakak 76. Jangan kembalikan uangnya. Bagaimana dengan pertemuanku dengan keponakanku? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Kalian berdua, ikut aku. Jangan Apa yang bergerak. kamu lakukan? Jangan sentuh dia. Bergerak lagi dan aku akan membunuhnya. Oke, aku akan ikut kamu. Pergi lagi. Pergi Sanyang. Kamu akan kembali dengan selamat. Jangan khawatir, ayo pergi. Sanyang, tunggu aku. Cepat ikuti. Cepat. Cepat. Kemana mereka membawa kita? Cepat, kamu tahu bagaimana cara mengikuti? Jangan bicara. Cepat, jangan pukul aku, cepat. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Ada apa? Kami semua adalah tentara Daming. Tanggung jawabmu adalah melindungi orang-orang ini, bukan menyakiti mereka. Di mana bupati kabupatenmu? Saya perlu bertemu dengannya. Si bocah masih ingin bertemu dengan tuan kita. Biarkan kamu merasakan kekuatan 18 perubahan huyan kami. Tangkap dia, kakak ke-6. Kakak ke-6. Kakak ke-6. Kakak 6, siapa yang berani lari? Dia adalah akhirmu. Kakak ke-6. Binatang buas pembunuh ini. Eja itu untuknya. Ah. Cepat. Ayo. Cepat. Ayo, bagaimana denganmu? Cepat. Cepat. Kemarilah. Berhenti. Di sana. Ikuti di belakang UPS. Berjongkok dan jangan terlihat. Cepat UPS. Aku biarkan kamu mengikuti UPS. Lebih cepat di belakang. Benar-benar dia. Apa yang harus dilakukan, jangan tertangkap. Tidak bisa turun. Selamatkan orang, tunggu sebentar. Bahkan jika kita pergi dan membawanya kembali sekarang. Bagaimana jika dia melarikan diri seperti sebelumnya? Tapi para perwira dan prajurit itu tidak seperti orang baik. Jika ada yang terjadi pada Tuan Ju, maka kita semua dalam masalah. Setidaknya dia aman sekarang. Mari kita tetap di sini saja. Ya, biarkan dia juga mengalaminya. Apa urgensi sebenarnya dari kebaikan? Cepat, ayo. Cepat, jangan tertangkap, cepat. Cepat. Bocah Usio.
Potong kaki anjingnya untukku. Oke. Tinggalkan seseorang di bawah pisau. Pejabat ini, saya dari Beijing. Aku bawa beberapa orang ke sini untuk bermain. Ini pelayanku. Aku menyuruhnya pergi pagi ini. Tak disangka dia tertangkap olehmu. Tuan, bisakah kau mempermudah? Biarkan aku membawanya kembali. Sepertinya ini tidak memungkinkan. Aku hanya seorang pesuruh. Anak orang kaya di ibu kota memang kaya. Tapi aku punya banyak saudara. Kupikir uangmu tidak cukup banyak. Anyu. Berikan lagi cepat. Cepat. Tuan, lihat. Aku selalu mudah diajak bicara. Karena seorang asing tertangkap secara salah. Aku akan memberimu muka. Lepaskan anak ini. Pergi. Oh benar. Tuan, aku sarankan kau pergi. Kau tidak berguna di antara budak-budak di rumahmu. Tidak bisa melakukan pekerjaan kasar. Aku sarankan kau ganti tangan dan kakimu. Hei. Apa kau? Hey APA yang kau lakukan. Untuk APA, aku baru saja membayarnya. Kau harus pergi. Aku akan pergi setelah kau menginginkannya. Kau pergi dulu, aku menginginkannya nanti. Kenapa? Kenapa aku harus pergi dulu dan kau menginginkannya Bayi dulu? begitu besar. Kenapa aku tidak bisa menahannya? Tuanmu. Tuan, aduh. Tidak Tuan. Oh Jia. Dia baru saja pingsan. Dia baik-baik saja? Tuan. Aduh, aku mohon. Tuan, dia baru saja pingsan. Bawa mereka turun. Tolong lepaskan dia. Ya. Wu Gongzi kau hila. Aku baru saja menyelamatkanmu dan menghabiskan sekantong uang. Selamatkan mereka lagi. Maka kita bertiga. Keluarga telah kehilangan segalanya. Uang itu penting, hidup juga penting. Air bisa mengangkat perahu, juga balas dendam. Rakyat jelasku, hidup dalam kesulitan. Bisakah negeriku damai? Yang mulia, selama Anda bersedia kembali ke istana, Anda bisa mengubah keadaan. Selamatkan rakyat dari api dan air. Ya, kita akan kembali ke istana sekarang. Setelah aku kembali ke istana, kita harus menangkap semua pejabat korup ini. Tidak ada satupun yang terlewat. Apakah kamu akan kembali bersamaku? Aku akan pergi kemanapun Cher dan Yan Er pergi. Baiklah, mari kita kembali ke istana bersama. Nah, sekarang di luar istana. Pencurian susu anti nyamuk itu akan dihindari. Sekarang panggil saja aku Kakak Ju. Ide bagus. Nas sudah mendapatkannya kembali. Gene. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Terima kasih. Terima kasih Pak Tua. Terima kasih. Silahkan bangun. Pak Tua, kamu harus hidup dengan baik. Aku harus memberimu kehidupan yang damai dan makmur. Hei, makanlah sedikit. Terima kasih, tidak apa-apa. Makanlah sedikit, terima kasih, terima kasih. Terima kasih atas fakta bahwa duniaku begitu rapuh. Terima kasih, terima kasih. Dan aku masih bingung sepanjang hari. Tidak melakukan hal yang praktis untuk rakyat. Cari pemerintahan di tempatnya. Lakukan pekerjaanmu. Kakak Ju, ini bukan salahmu. Hanya saja kamu dibutakan oleh para pengkhianat itu. Ceher. Seandainya kamu seorang pria. Jika kamu seorang pria, pasti akan menjadi tangan kanan yang sejati. Jadi kamu ingin aku menjadi saudara, bukan wanita. Berhenti menangis, jadilah baik. Mama akan segera kembali. Akhirnya menemukanmu. Kemana saja kamu? Terima kasih. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terima kasih. Bawa ini kembali untuk dimakan, anak. Jaga dirimu baik-baik di masa depan. Terima kasih, terima kasih. Tidak apa-apa, senang bisa menemukannya. Bisa ditemukan. Untungnya ditemukan.
Sherju Gongzi. Saya pikir kita harus segera pergi ke Unut Liu. Kita belum bisa kembali. Belum lagi waktu sudah terlalu malam. Secara logis, bagaimana mungkin istana mengalokasikan dana untuk bantuan bencana? Berapa banyak orang yang mengungsi? Tuan Ju, sekarang hanya ada 3 orang di sampingmu. Kami benar-benar terbatas, tidak bisa menyelamatkan begitu banyak orang. Dari zaman dahulu hingga sekarang, istana memiliki hukum yang ketat terhadap pejabat korup. Tetapi masih ada beberapa pejabat yang melindungi diri mereka sendiri. Bakar diri. Saya harus memeriksanya kali ini. Apakah kita akan berpisah setelah kita mulai? Oke. Oke. Ayo pergi. Siapa kalian ini? Apa yang kalian lakukan dengan orang dewasa kami? Ini adalah pemilik muda dari Rongchang Bank di Beijing. Tuan Rong memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Tuan Wang. Rongchang Ban. API yang kamu katakan. Mungkinkah itu Rongchang Ban salah satu dari 4 ban besar di Beijing? Ya, benar sekali. Aduh, di pusat kota. Kota, maka kalian berdua silakan ikut saya. Yang Master Rong, yang Master Li. Wang Tela Kahailangan Jalan Yang Jar. Tidak sopan, tidak sopan. Tuan Wang benar-benar sibuk. Rong beruntung bisa melihat. Haha, senang bertemu denganmu, senang bertemu denganmu. Tuan Rong, silakan duduk. Tuan Wang, ini adalah hadiah pertemuan yang disiapkan oleh putra saya untukmu. Silakan terima dengan senyuman. Tuan Rong datang dari jauh. Letih setelah bepergian. Apalagi hadiah pertemuan yang Anda berikan? Seharusnya begitu. Saya harap mutiara malam palsu tidak ditemukan. Rongchang ini memang kepala dari 4 ban besar di ibu kota. Melakukan pekerjaan yang luar biasa. Pejabat ini tidak dihormati. Bagus, Tuan Wang menyukainya, haha. Ini. HMPH. Karena Tuan Rong begitu ceria. Pejabat itu juga berani bertanya. Apa tujuan Tuan Rong datang ke Huayuan? Karena Tuan Wang menanyakan ini. Jadi saya akan jujur. HMPH, saya punya sesuatu untuk diminta. Tuan Rong, silakan katakan. Saya dengar ada banyak kelebihan gandum di gudang gandum di kantor kabupaten. Benar Rongchang ini adalah ban? Bukan gudang gandum. Tuan Rong. Apa yang Anda minta untuk makanan? Tuan Wang tidak tahu. Bencana ini serius sekarang. 7 provinsi terkena kekeringan. Meskipun harga makanan tidak banyak berubah. Tetapi pada awal musim semi berikutnya ketika hijau dan kuning tidak dipetik, harga makanan akan terus naik. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menimbun makanan. Kalian semua turun. Ya. Apa yang dikatakan Tuan Rong sangat benar. Sekarang menimbun benar-benar cara untuk menghasilkan uang. Tetapi Anda salah. Bagaimana dengan Kabupaten Huayuan? Panen gandum tahun ini juga buruk. Tidak ada gandum di gudang gandum ini. Selain itu, gandum ini dikendalikan oleh pengadilan. Pejabat ini tidak berhak menggelapkan kekuatan. Tuan Wang, Anda adalah pejabat pengadilan. Kami adalah pebisnis. Tetapi dia juga tahu 1-2 hal tentang pengadilan. Meskipun pengadilan telah mengeluarkan dekret. Tetapi ada sedikit kendala. Selama pemerintahannya baik, Anda pasti akan lulus ujian. Tuan Wang, kita akan berada di perahu yang sama ketika waktunya tiba. Satu kemuliaan, satu kemuliaan. Tuan Wang. Tidak ada orang lain yang akan tahu. Baik. Baik. Rong Gongzi ceria. Kalau begitu saya akan memotong bagian bawah penjara. Saya punya makanan ini. Tapi sekarang tidak bisa bergerak. Mengapa begitu? Karena semua orang cocok. Maka saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya mendengar kabar dari ibu kota beberapa hari ini bahwa utusan kekaisaran akan datang ke Huayuan untuk inspeksi. Seperti biasa, penyimpanan biji-bijian adalah lubang yang harus diperiksa.
Jadi kita harus menunggu utusan kekaisaran pergi. Makanan ini akan berguna. Seperti inilah tampilannya. Ya sepertinya kita akan tinggal di sini beberapa hari lagi. Tuan Wang. Saya juga kenal beberapa pejabat dari Jincheng. Saya tidak tahu utusan kekaisaran yang mana katanya. Utusan kekaisaran ini, Marga Liu. Nama saya Liu An. Saya ingin tahu apakah putra tahu orang ini. Liu An. Liu An. Itu dia. Kamu kenal dia? Hei, Tuan Wang. Dengan segala hormat, kamu akan bertemu dengannya. Tuan Wang akan celaka. Jangan menakut-nakuti saya. Apa yang terjadi dengan Tuan Liu? Liu An ini ketat dan keras kepala. Tidak masuk akal. Beberapa hari yang lalu, ada beberapa pejabat yang catatannya tidak ringan. Dia membunuh orang saat itu juga. Baik, Membunuh orang. Tuan Wang lihat. Kabupaten Huayuan penuh dengan korban bencana. Jika utusan kekaisaran datang, lihat pemandangan ini. Pasti akan menelusuri. Pada saat itu saya khawatir Tuan Wang akan. Utusan kekaisaran sebelumnya juga akan menyelidiki masalah ini. Tapi hanya untuk segera setelah kamu mendapatkan manfaat dari uang perak. Mereka tidak memeriksa. Orang ini otaknya mati. Mengaku sebagai pejabat paling jujur di dunia. Jernih seperti air dan terang seperti cermin. Jika kamu ingin menyuapnya, itu bunuh diri. Ya ampun. Apa yang bisa kita lakukan tentang ini? Ada pejabat seperti itu. Ada pejabat seperti itu di dunia. Tapi itu bukan tidak mungkin. Apa yang bisa dilakukan Tuan Rong? Ada satu cara tapi. Asalkan kamu bisa membantuku melewati masa sulit ini. Gandam dari Kabupaten Huayuan. Aku akan menjualnya kepadamu dengan harga termurah. Oke. Karena para pejabat merekomendasikan, maka Liu tahu semuanya. Tak ada habisnya. Bupati Wang lihat. Bukankah utusan kekaisaran hanya ingin melihat dunia yang damai dan makmur? Karena Kabupaten Huayuan tidak punya, maka buatlah yang palsu dan tunjukkan padanya. Palsu ya. Tuan Wang Rong bermaksud mengatakan, kamu bisa meminta bawahanmu untuk berpura-pura menjadi pedagang dan orang biasa. Bertindak sebagai dunia yang damai dan makmur untuk dilihat oleh utusan kekaisaran. Oke. Itu ide yang bagus. Hahaha. Tua-tua. Hei. Dua dermawan. Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Kami datang hari ini. Aku di sini untuk memberitahumu kabar baik. Kabar baik. Sinyang akan membuka gudang besok untuk membagikan gandum. Oh, terima kasih. Jangan bohong padaku. Mengapa kamu tidak percaya? Diam saja, dengarkan aku. Meskipun kami tidak bisa menjamin, aku pasti bisa membuka gudang untuk gandum besok. Tapi bukankah semua orang kehabisan makanan sekarang? Mengapa tidak ada informasi? Semua orang diam. Semua orang diam. Dengarkan aku dua gadis ini. Menyelamatkan nyawa ayahku dan cucuku. Jadi aku percaya mereka tidak akan berbohong kepada kita. Tidak akan berbohong kepada kita. Semua orang dengarkan. Hari ini, kalian akan bermain sebagai rakyat biasa di jalanan. Siapkan pakaian kalian sebentar lagi. Kembali ke stan kalian. Siap untuk mulai. Bermain. Dewasa, bagaimana kabarnya? Apakah latihannya baik-baik saja? Bentrokan baik-baik saja. Ini masalah hidup dan mati. Tuan Wang lihat. Apakah ini baik-baik saja? Biarkan mereka memperlakukan saya sebagai utusan kaisar. Perankan untuk saya. Jika kalian bisa menipu saya, seharusnya besok baik-baik saja. Yaitu ide yang bagus.
Tunggu sampai kalian menyuruh mereka memainkannya untuk Tuan Rong. Tampaknya semua orang sudah berkumpul. Ayo, ayo. Kalian akan berlatih lagi untuk Tuan Wang sebentar lagi. Mari kita lihat bagaimana kalian melakukannya. Siap untuk mulai. Ya, ayo, ayo. Naiklah. Kamu. Kamu 4 kata. Lopi. Kakak datang sini. Hanya kamu. Kamu bilang bisa lebih keras. Bisakah kamu lebih besar lagi, kalau besok mengganggu kuda utusan kaisar? Apa yang harus dilakukan hehehe? Kamu terlihat lebih jelek daripada menangis, oke? Hehe, yang paling berlebihan adalah kamu. Dia tertawa. Datang sini. Berputar dan biarkan semua orang melihat. Mari kita lihat. Pernahkah kalian melihat pengemis yang begitu bersih? Tidak pernah melihatnya. Bisakah kamu ngemil? Dan pakaian ini. Ganti. Wang Ye. Kamu bilang bahkan aku tidak bisa menipu kamu. Bagaimana kamu bisa menipu utusan besok? Apa yang bisa kita lakukan tentang ini? Para dewasa pergi. Kamu tidak bisa menangani ini. Tapi Wang Ye, kamu tidak perlu khawatir. Kenapa tidak biarkan aku merekomendasikan seseorang untukmu? Berhasil menipu utusan kekaisaran besok. Rong Gongzi punya kandidat yang cocok. Tentu saja ada. Jauh. Dekat. Itu Tuan Li kita. Li Gongzi bisa melupakan aku. Wang Ye, bisa dilihat kaisar kita sekarang ini memang suka main-main. Suka melakukan hal-hal aneh. Kamu tahu. Tapi apa hubungannya ini dengan apapun? Ini sangat penting. Wang Ye datang ke Wang Ye. Kaisar tahu ban kita cukup kaya untuk menyaingi negara. Jadi permainan apa yang kamu mau mainkan? Bagaimana dengan Kasim Liu? Kirim seseorang untuk memberitahu kita. Untuk melindungi keselamatan kaisar. Tuan Li kita. Semalaman. Bagian dalam dan luar Qianzhuang ditangani dengan baik. Berjalan lancar keesokan harinya. Kaisar pertama. Menunjukkan penampilan ban kita. Kedua, dia melindungi keselamatan kaisar. Menurutmu apakah kakak Li kita berbakat? Kamu bilang. Tak terduga, yang Master Rong masih punya orang ajaib seperti ini di bawah komandonya. Oke. Bahkan kaisar bisa ditipu. Bukankah mudah untuk menipu seorang utusan kekaisaran? Hai, gampang kok gampang. Yang Master Rong, jika kamu bisa membantuku kali ini, aku tidak akan memperlakukan kalian berdua dengan buruk. Deal. Deal. Oke. Saudara Li, lihatlah dirimu. Karena Tuan Wang sangat mempercayai Li. Dukungan penuh. Hanya saja Li masih membutuhkan bantuanmu untuk menyelesaikan ini. Tuan Li, silakan bicara. Anak buahmu semua adalah tentara. Secara alami tidak akan mendengarkan perintah seorang sipil. Li tidak memiliki jabatan resmi, jadi mungkin agak sulit. Saya mengerti bahwa Tuan Li ingin sebuah nama. Maka saya akan mempekerjakanmu sebagai pelatih. Kata-kata tidak berdasar, maka tolong tuliskan sebuah dokumen. Dengan begitu Lin akan merasa tenang. Kamu ikut dengan saya. Saudara Li, hari ini kamu adalah pelatih resmi. Terima kasih Tuan. Ya Tuan, saya juga membutuhkan beberapa set pakaian untuk perwira tentara dan orang biasa. Semakin sederhana semakin tua semakin baik. Itu mudah. Sebanyak yang kamu inginkan. Tolong. Saya akan menyiapkan beberapa pakaian biasa untuk saudara Li.
Ingat, semakin robek semakin baik. Saudara Li, kamu bisa melakukannya dengan besar. Silakan tenang. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin. Oke. Ceher. Sangat mirip. Bagaimana jika lebih baik dari yang terakhir? Oke. Biarkan saya melihatnya juga. Wow. Cher, kamu benar-benar hebat. Apakah itu angin? Biarkan saya melihatnya juga. Itu bisa dijadikan palsu. Kita bergantung padanya besok. Bagaimana persiapannya? Jangan khawatir, semuanya sudah siap. Ingin saya katakan, Ceher sangat pintar. Oke. Oke. Maka kita akan bermain sesuai situasi besok. Bagaimana hasilnya? Ayo. Harus sukses. Ya hei hei. Selamat datang. Selamat datang yang hangat. Selamat datang hangat. Selamat datang. Selamat datang yang hangat. Kabupaten Huayuan Wang Menan menyambut Kaisar. Baiklah Tuan Wang, bangunlah. Hei, Anda salah orang. Ini Tuan Wang kami. Oh, maaf. Tuan Wang, silakan bangun. Terima kasih Tuan. Oke. Tuan, apakah perjalanan Anda lancar? Terima kasih atas berkah Raja. Ya, Itu bagus. Siaguan telah menyiapkan sedikit anggur untuk menyambut Anda. Ada anggur, ayo. Tuan, silakan. Tuan baik-baik saja. Oke. Anggur yang enak. Tuan Wang, biar saya katakan sesuatu. Katakanlah, bagaimana dengan bantuan bencana di Kabupaten Huayuan? Apakah ada korban bencana di kota? Laporkan kepada Tuan saya. Orang-orang di Kabupaten Huayuan hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Meskipun ada bencana. Tetapi karena pejabat bawah mengambil keuntungan dari panggung. Tidak ada pengungsian. Oh, itu bagus. Tuan, ayo. Hormat. Tuan, Anda lelah. Mengapa Anda tidak istirahat? Tidak. Bisnis itu penting. Apa yang saya lakukan? Saya suka mengkhawatirkan kekhawatiran dunia terlebih dahulu. Kegembiraan dunia setelah besok. Bagaimana dengan kita? Ayo kita cek dulu. Mari kita lihat apa yang dikatakan Bupati Wang itu benar. Para pejabat rajin dan mencintai rakyat. Si bawahan ini kagum dan terpesona. Ya udah, ayo kita pergi Tuan. Saya akan memberikan satu toas terakhir. Oke. Hei, ini dia. Datang. Hei Pak Manding. Bajunya sudah sampai. Ayo bagus. Ayo ganti. Semuanya, dengarkan Pak Ju. Kenakan bajumu. Ayo. Ganti dengan. Hei. Kenapa ini seragam resmi? Pemending. Kami tidak berani memakai baju ini di badan. Hei saudara, ini jangan khawatir. Ganti aja, saya yang tanggung masalahnya. Ini seragam resmi. Kalau kamu pakai, kamu pura-pura jadi tentara. Itu kejahatan yang bisa bikin kamu dipenggal. Kita semua bakal mati kelaparan. Hukum apa yang kamu takuti langgar?
Sabar dulu. Dengarkan saya. Teman-teman dengarkan saya. Awalnya beras ini adalah bantuan bencana yang dikeluarkan untuk kita oleh kerajaan. Tapi di Kabupaten Huaiyuan, dia lebih suka melihat kita mati kelaparan. Tapi dia tidak mau memberikan satu butir beras pun. Ayo kita pergi sekarang, hanya untuk mengambil kembali makanan kita sendiri. Saya pikir bahkan jika Kaisar tahu tentang ini hari ini, mereka tidak akan menyalahkan kita, benar atau salah. Saya lebih baik jadi orang mati daripada jadi hantu kelaparan. Saya ganti ayo. Ganti dengan, Ayo ganti. hei. Bagaimana dengan para pengungsi Pamanding? Oh itu. Hei Tuan Liu sudah datang. Liu Gongzi, kalian semua sudah di sini? Kami sudah di sini. Mari masuk ke dalam. Hei, ayo. Ayo. Hei, apa yang kalian lakukan? Kami melaksanakan perintah Kaisar, membuka gudang untuk menyimpan padi bagi orang-orang ini. Hei. Apa yang kalian lakukan? Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini? Siapa peduli siapa kami? Kami di sini untuk menyimpan makanan. Menyimpan padi. HMPH, kenapa aku tidak mendengar berita sama sekali? Kami di sini untuk membuka gudang dan menyimpan padi atas perintah utusan Kaisar. Aku tidak peduli siapa kalian. Tanpa perintah dari Tuan Wang kami, tidak ada yang boleh menyentuh padi di gudang. Siapa bilang tidak ada perintah dari Tuan Wang? Ini memang tulisan tangan Tuan Wang. Cap ini juga cap Tuan Wang. Tapi ini tidak seperti gaya Tuan Wang. Utusan Kaisar dan Tuan Wang akan tiba sebentar lagi. Jika ada masalah, kita selesaikan saat mereka datang. Mari buka gudang untuk menyimpan makanan. Hei. Wah, banyak sekali makanan. Banyak sekali makanan. Semuanya cepat mulai ambil makanannya. Oke, ayo. Ayo. Sini. Kemari. Ayo, duduk di sini. Ayo duduk. Duduk, terima kasih. Giliran saya. Terima kasih. Kalian benar-benar menyelamatkan kami semua. Jika ingin berterima kasih, ini adalah tangan hari ini. Dialah yang telah memberimu makanan. Kakek sangat menyenangkan. Rasanya sangat baik membantu orang lain. Sungguh, ambil makanannya. Oke. Kemarilah. Kak Ju. Sudah hampir waktunya. Kita harus pergi. Kenapa kamu dan Yan Er tidak pergi dulu? Saya masih ada rapat di sini. Akan terlambat jika kamu tidak pergi. Itu dia. Ayo, satu lagi. Ya. Sebenarnya orang seperti Tuan Wang, hanya sebagai seorang bupati, sangat indah. Apa yang dikatakan Tuan benar-benar seorang penjahat. Tidak tunggu, saya kembali. Saya harus pergi ke Kasim Liu untuk membantumu mengatakan beberapa kata baik. Orang dewasa tahu Kasim Liu. Untuk mengatakan yang sebenarnya Tuan Wang. Kasim Liu adalah paman saya. Saya mengerti. Di masa depan kita harus bergantung pada Tuan Liu untuk lebih banyak promosi. Tuan Wang, kamu terlalu baik. Hanya saja meskipun saya memiliki hubungan yang luar biasa dengan Kasim Liu, tetapi ketika saya pergi menemuinya, kamu tidak bisa pergi dengan tangan kosong, bukan? Yah, kamu harus mengerti ini. Kaisar, mengerti. Sebenarnya saya sudah menyiapkan hadiahnya. Hahaha. Tuan Wang memang seorang yang bijaksana. Maka mari kita lihat hadiahnya dulu. Patuhi perintahmu, Tuan. Kamu lihat. Hei. Tuan. Aduh, hahaha. Silakan duduk. Hei. Tidak buruk. Hei, hadiah ini cocok dengan selera saya. Ahahaha. Tuan menyukainya. Orang dewasa. Bagaimana aku berani tidak menyuruhmu masuk? Ada kejadian besar di gudang, Pak. Apa yang bisa terjadi di gudang? Aku dengar itu perintah dari Ningxia. Bagikan semua makanan di gudang kepada rakyat. Apa? Pergi lihat.
Liang Guan Xia peti mati. Apa yang terjadi dengan peti mati itu? Bukankah kau yang memerintahkan gudang dibuka untuk biji-bijian? Omong kosong. Kapan aku bilang begitu? Orang-orang tadi mengambil dokumen resmi yang ditulis oleh tuanmu. Dia juga bilang dia adalah pengikut utusan kekaisaran. Dan token utusan kekaisaran. Kau tidak kenal mereka. Lihat berapa banyak makanan yang tersisa, semuanya habis. Ya Tuhanku, orang dewasa. Hahaha. Tuanku Wang, apa sebenarnya yang terjadi? Orang-orang ini memasukkan dokumen resmi, membagikan biji-bijian gratis. Baik, aku harus. Mereka menghukum Tuanku Wang. Itu urusanmu jika kehilangan biji-bijianmu. Tapi aku tidak akan mengembalikan hadiah yang kau berikan padaku. Orang dewasa. Tuanku Liu. Orang dewasa. Cepat kejar. Ya, ikut aku. Orang dewasa minum semangkuk sup ginseng. Minum kentut. Hidupku sudah habis. Pergi dari sini. Orang dewasa dan anak-anak sudah diidentifikasi. Yang Master Rong dan 3 lainnya telah melarikan diri ke Gunung Qinglong. Bajingan-bajingan ini. Aku menyebabkan pejabat ini kehilangan lebih dari 100.000 tael emas. Tidak ada balas dendam. Aku bersumpah tidak akan menjadi manusia. Cepat beritahu bos geng Qinglong. Asalkan kau mati jangan hidup. Orang dewasa membiarkan bandit berburu bersama. Jika ini tersebar, hukum tidak mengatur bajingan-bajingan ini. Kalau begitu aku akan menggunakan tangan geng naga biru. Bantu aku menyingkirkan para kepercayaan ini. Kasih tahu bos Ding. Setelah kejadian ini, aku pasti akan berterima kasih. Pelanggaran apa yang dilakukan Master Hu? Apapun pelanggarannya, asal kau tangkap dan bunuh saja. Bilang, Tuanku Wang dan desa Qinglong kita selalu berteman baik. Kali ini hadiah uangnya pasti tidak akan sedikit. Apakah itu Master Hu? Bos benar Lan Er yang baik. Hei kakak, suruh saudara-saudara menangkap pria di potret itu. Ya. Kemana kita pergi? Di mana pintu keluarnya? Kenapa bahkan pintu keluar pun tidak bisa ditemukan? Ada orang yang hanya mengeluh dan menyalahkan. Tidak pernah berpikir apakah aku sudah berusaha keras atau belum. Hei, bagaimana aku menyinggungmu? Non, aku memang lahir tanpa arah. Aku juga tidak mau. Fenger sekarang tidak bisa keluar. Sudah bingung. Benar, berhenti menyalahkan Kaisar. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kaisar di mataku. Harusnya seorang pria langit. Tahu orang dan baik. Malu pada rakyat. Satu orang bisa menopang satu kota. Ceher, jangan bicara. Biarkan dia bicara, aku ingin mendengarnya bicara. Oke. Aku akan memberitahumu jika kau ingin mendengarnya. Kaisar sekarang sangat mengecewakanku. Membuatmu marah setiap saat. Seperti anak kecil yang belum dewasa. Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Bahkan tidak punya keberanian. Aku sangat buruk di pikiranmu. Aku hanya... Berapa banyak orang yang sudah aku selamatkan tadi. Jadi aku agak memberikan kontribusi. Kau baru saja melihat itu. Belasan. Puluhan. Tahukah kamu, sekarang ada puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal karena kekeringan ini. Mereka tidak bisa bertemu Tuan Rong yang kadang baik hati, jadi mereka hanya bisa mati kelaparan. Pernahkah kamu menjadi salah satu dari mereka? Apakah kamu menantikan pertemuan dengan saya? Saya tidak punya. Tepat sekali. Bencana alam yang mengubah warga biasa menjadi pengungsi. Tetapi karena ketidakpedulian Kaisar, mengubah pengungsi menjadi kerumunan lagi. Jadi mereka memanfaatkan api dan merampas toko roti majikan saya. Membiarkan semuanya terbakar habis.
Jika bukan karena istri saya menyuruh saya ke gunung untuk mengumpulkan herba, saya bahkan tidak akan hidup sampai hari ini. Fenger, tidak pernah mendengar kamu mengatakan itu sebelumnya. Sekarang kamu mengatakannya. Mengapa kamu berusaha sekuat tenaga untuk membantu para pengungsi itu? Hantu. Saji mengikuti. Jun Weiking. Semua ini. Saya benar-benar salah tentang semua ini. Saya salah. Feng Er. Feng Er, cepat tinggalkan saya sendiri. Hahaha. Cepat. Lama tidak bertemu Tuan Muda Rong. Tuan Hu. Kamu sebenarnya bersama bandit ini. Apakah orang tuamu tahu? Bos besar, kali ini kamu membuat kontribusi besar. Akhirnya menangkap anak ini. Kamu adalah Tuan Rong. Tepat seperti yang kamu inginkan, hahaha. 5.000 tael perak ini terlalu mudah didapat. Satu persatu anak kedua akan diantar sendiri ke pintu. Hei kakak. Potong semuanya. Bawa kepala ke kantor kabupaten dan minta Bupati Wang menerima hadiah. Ayo pergi. Tahukah kamu siapa saya? Saya tidak peduli siapa kamu. Kamu adalah 5.000 tael kami. Ayo kita berangkat. Apa yang terjadi Tuan Hu? Apalagi yang spesial? Kamu yang pesan. Mau main panah? Bukan 5.000 tael. Mereka ngomong apa? Aku nggak tahu. Pokoknya kayaknya nyawa kita nggak dalam bahaya sekarang. Jangan khawatir. Kalau kamu bunuh dia cuma dapat 5.000 tael. Tapi kalau nggak bunuh dia, mungkin bisa dapat 50.000. 50.000 tael, 50.000 tael. Hahaha hom. Cepetan pergi. Ayo. Cepetan. Di mana aku berisik? Cepetan kerja sama. Apa itu? Kamu nggak puas dapat nyawa gratis? Kalau Gausia nggak masuk aku bunuh kamu. Jangan tunda aku minum. Ah, Ju Gongzi, kamu baik-baik aja. Kak Ju. Wah, sarkas banget ngomongnya. Kamu ngapain? Kak Ju. Kamu anak beruntung ya. Masih ada 3 cewek cantik kayak bunga dan giok di sampingku. Nggak bisa kasih satu. Hahaha cewek cantik. Ikut aku. Lepasin aku, lepasin aku. Lepasin aku, lepasin aku. Lepasin aku. Feng Er. Ceritain dong. Ada apa sih dengan 50.000 tael perak? Bos, kamu beneran mau tahu? Oke. Identitas yang Master Rong ini nggak biasa. Dia kepala dari 4 ban besar di Beijing. Yang proprietor Ban Rongchang. Oh. Terus. Lord Wang bakal kasih kamu 5.000 tael kalau kita mati. CAPI. Kamu taruh berita penculikan Mr. Rong di ban. 50.002 tebusan. Robek tiketnya kalau tidak kasih uang. Berani mereka menolak? Oh begitu. Ini kesepakatan yang bagus. Tidak. Kalau saya ambil uang dari ban, saya harus menyerahkannya. Tapi yang dimaksud Tuan Wang adalah, saya harus membunuh si bocah itu. Kalau saya makan dari 2 sisi, bagaimana saya menjelaskannya ke atasan? Bos terlalu banyak berpikir. 50.002 perak. Kamu bikin dia lagi dengan Marga Rong.
Apa yang bisa dilakukan Ban Rongchang padamu? Masih tidak tepat. Karena Ban Rongchang peringkat teratas di Beijing. Berarti dia punya kekuatan. Kita jelas punya hubungan dengan mereka. Saya khawatir bukan Ming. Tindakan bijaksana sebenarnya adalah minta uang langsung ke Ban. Itu hanya jalan terakhir. Bahkan kalau tidak mengancam nyawa Tuan Muda Rong. Ada juga cara untuk membuat Ban menyerahkan uang dengan patuh. Tuan, apa rencananya? Hahaha. 55 adalah 55. Ini langkah pertama. Kita harus membawa Tuan Muda Rong dan teman-temannya. Bawa sebagai tamu. Bagaimana kalau dia kabur? Hei bos. Ada apa dengan bos besar? Tuan kedua tadi. Masuk haha. Jangan ke sini. Jangan mendekat, hehe. Jangan tertawa. Saya kasih tahu, kalau kamu bisa sentuh sehelai rambut saya balikan produk palsumu, hahaha. Saya sangat takut. Saya suka kepribadianmu. Hahaha. Berani kamu pukul saya? Saya akan cabut kamu sekarang. Binatang. Mas, kenapa kamu di sini? Kamu brengsek. Tidak tahukah kamu pisau di kepala warna? Kamu hampir merusak hal yang baik. Guling. Gadis kontolku tidak tahu aturan. Gadis jangan takut dengan kontolku. Dia tidak tahu aturan, membuat gadis itu ketakutan. Saya harap gadis itu akan mengerti. Bagaimana dengan Tuan Rong? Aku akan pergi dan mengambil Tuan Rong untukmu sekarang. Jangan takut, aku janji. Dari sekarang, dalam produk palsu ini, tidak ada yang berani menyentuh rambutmu lagi. Hahaha. Kalau begitu kamu keluar. Hahaha, cepat keluar. Ya, hahaha. Membuatku mati ketakutan. Biarkan aku keluar. Ayo, kalau kamu berani melakukan sesuatu pada Fengerku, aku akan memotongmu menjadi potongan-potongan. Aku ingin mencubit kalian dari gunung ini. Buka pintu. Apa yang terjadi pada orang itu? Bagaimana keadaannya? Rong Gongsi. Tolong tenang. Aku akan mengeluarkanmu sekarang. Bagaimana kamu menangani angin? Jangan khawatir gadis Feng Er. Dia baik-baik saja, dia menunggumu di sayap. Tolong ikut aku cepat. Ayo pergi. Feng Er. Feng Er. Tuan Siong, Feng Er, kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Itu baik. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Hahaha, Tuan Rong. Bagaimana hasilnya? Aku bilang, apakah Nona Feng Er baik-baik saja? Terima kasih, bos. Sama-sama, bosku Ding menjaminmu. Dari sekarang, Tuan Muda dan teman-temanmu. Dia adalah tamu dari desa Qinglong kami. Silakan siapkan beberapa kamar bagus untuk tamu terhormat. Tuan Rong, silakan istirahat sebentar. Tunggu sampai saya mengatur kamarnya. Silakan Anda dan 3 gadis pergi ke sana. Anda harus mengucapkan selamat tinggal, hahaha. Angin datang. Jugongzi, apa maksud mereka? Saya tidak tahu. Saya tidak berpikir itu akan menyakiti saya untuk sementara. Ketika itu datang, itu akan aman. Lihat trik apa yang mereka lakukan. Saya mendengar bahwa seorang Tuan Muda Rong datang dari ibu kota beberapa hari yang lalu. Tiba di Kabupaten Huayuan akan membuat Anda sangat marah sampai Anda mengeluarkan asap. Anda memiliki banyak barang berharga di rumah ini. Palsu. Siapa yang membuat ini? HMPH Zajia bertanya, apakah Anda memilikinya atau tidak? Saya tidak tahu. Dia membagikan semua makanan bantuan bencana yang Anda sembunyikan. Anda bilang tidak tahu. Onuch Liu.
Dan Anda tahu apa? Kami tidak keberatan orang lain berbohong. Tapi kami benci ketika orang menghina kecerdasan saya. Zaigwen tidak berani. Saya tidak berani. Angkat kepala Anda. Anda sebaiknya mengirim seseorang. Bawa Tuan Ju itu kembali ke keluarga kami. Jika dia kehilangan satu helai rambut pun, Saya akan menghancurkan 9 marga Anda. HMPH.